Sejarah angka modern. Setiap harinya kita banyak sekali berinteraksi dengan simbol angka-angka yang biasa kita sebut dengan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Misal saja ketika kita ingin mengetahui pukul berapa sekarang, maka kita akan menemukan angka 0 kan pada jam dinding tersebut. Atau ketika kita ingin melakukan jual beli, ketika kita ingin membeli barang dan kita memberikan uang, pasti kita menemukan angka pada uang tersebut. Atau lagi nih, kita ingin tahu massa tubuh kita, maka kita akan naik ke atas timbangan tubuh, kemudian lagi-lagi kita akan menemukan angka di sana. Nah, ternyata kita tidak akan pernah lepas dari angka dalam kehidupan sehari-hari ini, walaupun hanya satu hari saja. Tapi, tahukah kalian, angka-angka yang biasa kita lihat, dari mana ya asal-muasalnya? Mari kita berjelajah waktu ke abad 3 sebelum Masehi di India, tepatnya di peradaban Sungai Indus. Ya, ternyata angka-angka yang biasa kita lihat berawal dari peradaban India atau peradaban Sungai Indus. Tapi tentunya tidak sama persis dengan angka yang biasa kita lihat hari ini. Pada peradaban India ditemukan sistem bilangan Brahmi pada abad ketiga sebelum Masehi. Angka Brahmi ini ditemukan pada prasasti di Gua dan Kuil di daerah dekat Pune, Bombay, dan Uttar Pradesh. Nah, angka Brahmi ini cukup lama digunakan, yaitu sampai abad keempat Masehi. Jadi kurang lebih digunakan selama 7 abad. Nah, seperti ini bentuk dari angka-angka Brahmi. 1, 2, 3, 4, sampai 9. Masih cukup jauh ya dengan angka-angka yang biasa kita lihat hari ini. Selanjutnya, sistem bilangan kedua pada peradaban Sungai Indus atau peradaban di India adalah sistem bilangan Gupta. Bilangan Gupta ini berasal dari bilangan Brahmi yang tersebar luas oleh kerajaan Gupta yang memerintah sampai ke Magadha di timur laut pada awal abad keempat Masehi sampai akhir abad ke-6 Masehi. Seperti inilah angka dari bilangan Gupta, 1, 2, 3, sampai 9. Masih cukup jauh ya dengan angka-angka yang biasa kita lihat hari ini. Nah, sistem bilangan Gupta yang kemudian berkembang menjadi bilangan Nagari atau Devanagari, sistem bilangan ketiga pada peradaban Sungai Indus di India. Bilangan Nagari ini banyak dikirim ke dunia Arab dan negara-negara lainnya. Bilangan Nagari atau Devanagari ini menyebar ke bagian dunia antara ke abad 6 Masehi sampai abad ke-16 Masehi. Cukup lama ya, selama 10 abad. Nah, seperti inilah angka dari Nagari. Angka 1, 2, dan 3-nya sudah mirip ya dengan angka yang biasa kita lihat hari ini. Nah, pada peradaban India ini terdapat seorang matematikawan bernama Brahma Gupta yang memperkenalkan beberapa sifat bilangan 0. Sifat bilangannya itu adalah suatu bilangan jika dijumlahkan dengan 0 adalah tetap. Suatu bilangan jika dikalikan dengan 0 adalah 0. Tetapi Brahmagupta menemui kesulitan dan cenderung ke arah yang salah ketika berhadapan dengan pembagian oleh bilangan 0. Sampai akhirnya pada abad ke-8, matematikawan selanjutnya pada peradaban ini mencoba untuk menguatkan teori Brahmagupta, yaitu Mahavira. Dia mengatakan bahwa sebuah bilangan apabila dibagi dengan 0 akan tetap sama. Nah, hari ini kita mengenal ya bahwa teori ini adalah teori yang salah. Nah, dari teori-teori Brahmagupta inilah banyak matematikawan muslim
khususnya bangsa Arab, meneliti buku Brahmagupta yang berjudul Brahmagupta Siddhanta, yang diantaranya berisi 2 bab mengenai matematika. Sekarang, kita menyeberangi Laut Arab dari peradaban India menuju peradaban Arab. Pada abad ke-7 Masehi, kira-kira pada tahun 766 Masehi, Abu Ja'far al-Mansur, seorang khalifah dari dinasti Abbasiyah, membawa karya-karya Brahmagupta dari India ke Baghdad. Karya-karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Nah, dari sinilah bilangan Hindu, tepatnya bilangan Nagari, masuk ke dalam matematika Arab. Kemudian, pada tahun 825 Masehi, Al-Khwarizmi membuat buku berjudul Aljabar yang berisi tentang sistem bilangan Hindu secara lengkap. Salah satunya, ia melengkapi sifat bilangan 0 dari Brahmagupta. Dia juga dikenal sebagai penemu angka 0. Buku Aljabar karya Al-Khwarizmi ini tersebar ke berbagai belahan dunia. Pada abad ke-12, buku Aljabar diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dengan judul Algoritmi de Numero Indorum. Bahkan sistem bilangan yang dikenalkan ini dapat menggeser sistem bilangan Romawi loh yang sudah digunakan berabad-abad sebelumnya. Ilmuwan Eropa mengakui bahwa perkembangan yang sangat pesat dalam matematika di dunia barat pada abad ke-16 Masehi hingga abad ke-18 Masehi besar sumbangsihnya dari para matematikawan muslim berabad-abad sebelumnya. Lalu sebetulnya bagaimana bentuk angka yang dikenalkan oleh Al-Khwarizmi tersebut? Berdasarkan buku Aljabar karya Al-Khwarizmi, dituliskan angka 1 sampai 4 seperti ini bentuknya. Bisa kita lihat bahwa angka 1 memiliki 1 sudut, angka 2 memiliki 2 sudut, angka 3 memiliki 3 sudut, dan angka 4 memiliki 4 sudut, atau ini juga memiliki 4 sudut, kemudian dihapus. Nah, bilangan ini banyaknya sudut ini sesuai dengan bilangan yang tercantum atau disimbolkan oleh angka tersebut. Kemudian angka 5 sampai 9 ini berdasarkan teori genggaman tangan. Simbol tangan dengan menggenggam di bawah garis adalah 5. Simbol tangan dengan menggenggam di atas garis adalah 10. 6 adalah 5 genggaman tangan di bawah dan 1 jari terangkat. 7 adalah 5 genggaman tangan di bawah dan 2 jari terangkat. 8 adalah 10 genggaman tangan di atas dikurangi 2 jari. Dan 9 adalah 10 genggaman di atas dikurangi 1 jari. Nah, angka 6 dan angka 9 sudah sangat mirip ya dengan angka yang biasa kita lihat hari ini. Dari genggaman tangan itu, akhirnya angka-angka yang ada mengalami penyempurnaan seperti berikut. Nah, mirip sekali ya, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, walaupun Al-Khwarizmi sudah menyimbolkan angka dengan sedemikian rupa, namun tetap saja dalam penyebarannya mendapatkan banyak perubahan-perubahan tergantung dengan penyesuaian di peradabannya masing-masing. Jika kita mencari tahu lebih detail lagi, kita akan menemukan banyak sekali evolusi angka dari angka-angka yang telah ada. Lalu, mengapa dinamakan bilangan Hindu Arab? Karena bilangan tersebut sebetulnya berasal dari India atau dari Hindu, namun tersebar sangat pesat berkat buku Aljabar karya Al-Khwarizmi yang merupakan bangsa Arab. Di sisi lain, para ilmuwan tidak sepakat jika bilangan tersebut dinamakan bilangan Hindu. Bisa jadi orang-orang akan berpikir ke bilangan Nagari seperti tabel berikut.
Para ilmuwan juga tidak sepakat menamakan bilangan Arab. Bisa jadi orang-orang akan berpikir ke bilangan Arab di daerah timur, yaitu sebagai berikut. Maka ilmuwan sepakat untuk menamakan bilangan tersebut dengan bilangan Hindu-Arab. Nah, seperti itu teman-teman, sejarah atau asal-muasal angka yang hari ini sering kita lihat dan gunakan. Ternyata sudah melewati proses sampai lebih dari 20 abad ya. Semoga dengan kita mempelajari sejarah hal yang kita nikmati hari ini bisa membuat kita lebih bersyukur bahwa Allah sudah memberikan nikmat berpikir dan mendapatkan ilmu pengetahuan yang harapannya bisa terus kita kembangkan. Apalagi dengan kita seorang muslim dan melihat sumbangsih para ilmuwan muslim yang begitu besar, haruslah membuat kita optimis bahwa kita adalah umat Allah yang unggul. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.